Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita kawan-kawan. Nah, kesempatan kali ini kita mau panen kumbang eka ya kawan-kawan. Nah, kumbang eka ini adalah salah satu pionir kelapa sawit yang ada di Indonesia. Kenapa kita bilang tanpa kumbang eka ini penyerbukan kelapa sawit tidak maksimal ya kawan-kawan. Nah, ini adalah Eladebius camerenicus yang telah diintroduksi awalnya dulu dari Afrika ya kawan-kawan, masuk di Malaysia tahun 1980-an dan diintroduksi di Indonesia ini di tahun 1990. Kira-kira seperti itu kawan-kawan sejarah dari kumbang eka ini atau Eladebius camerenicus faust. Nah, jadi yang menemukan ini faust itu tadi kawan-kawan namanya ya. Kalau dari spesiesnya ini jenis spesies Eladebius camerenicus. Ya, jadi kegunaan Eladebius ini salah satunya penyerbukan kelapa sawit. Jadi penyerbukan kelapa sawit ini karena dia monokotil atau monisius, dia tidak bisa menyerbuki di dalam satu bunga sendiri. Artinya harus dibantu oleh hewan penyerbuk atau serangga penyerbuk lah kita bilang, serangga penyerbuk ya kawan-kawan ya. Jadi minimal populasi yang harus kita jaga di dalam satu blok itu 1 hektarnya 20.000. Jadi kalau ada blok kita 30 hektar, kita kalikanlah 20.000 kali 30.000 berarti sekitar 600.000 ya, 600.000 kumbang eka yang dalam satu blok. Nah, jadi teknik kita yang sudah kita kembangkan di tempat kita bekerja ini ada namanya Hatch and Carry kain organdi. Nah, ini namanya teman-teman kain organdi ya. Kain organdi sudah kita jahit. Ini lebarnya 1,2 meter. Tingginya ini sekitar 60 dan lebarnya 60. Jadi tidak ada sebenarnya ukuran khusus ya kawan-kawan ya untuk penangkaran serangga eka ini. Jadi di mana tempatnya sebenarnya inti dari ini kita memperbanyak eka. Mau 60 kali 60 kali 60 bisa. Yang penting sifatnya dia nyaman ya, nyaman di dalam sini, terhindar dari cahaya matahari langsung, terhindar dari hujan. Kalau ada hujan langsung, makanya kita buat seperti ini kawan-kawan. Kita buat atapnya bagus sehingga dia nyaman lah. Nah, sifatnya serangga eka ini kalau dia nyaman, tingkat penetasannya itu lebih tinggi dibanding dengan yang sudah kita coba menggunakan box polinasi dari papan maupun box polinasi dari triplek gitu ya kawan-kawan. Jadi kita kembangkan sekarang menggunakan kain organdi. Nah, untuk kumbang eka ini kita ambil dari lapangan ya, dari lapangan berupa bunga jantan ya, bunga jantan yang seperti ini pasca antesis. Pasca antesis setelah itu kita ambil baru kita cacah. Nah, setelah cacah-cacah ini tadi, ini namanya kawan-kawan kalau di tempat kita bekerja atau bahasa pertanian perkebunannya ini spiklet kawan-kawan. Nah, ini spiklet inilah yang mengandung telur atau larva dari kumbang eka ini atau kumbang Eladebius camerenicus. Boleh dibuka. Kita lihat kawan-kawan ininya, apa namanya, telur dan larva ya. Nah, oke ya. Inilah kawan-kawan, coba ditunjukkan. Nah, ini kawan-kawan ini sudah berbentuk pupa yang warna kuning. Nah, yang ini imago. Nah, ini imago yang jalan yang gerak-gerak ini imago. Nah, imago inilah yang nanti pergi ke bunga jantan lagi antesis, bunga jantan antesis menyerbuki yang bunga betina reseptif karena di dalam bunga jantan kumbang eka ini sudah di bawah atau diselubungi oleh polen ya, polen bunga jantan tadi. Lah kawan-kawan. Nah, ini yang kita tetaskan kawan-kawan. Untuk kumbang apa namanya, kumbang jantannya atau kumbang ekanya, mau betina mau jantan nggak apa-apa. Yang penting dia prinsipnya
sudah membawa polen gitu ya kawan-kawan ya. Nah, setelah kita ambil, ini ada syaratnya kawan-kawan untuk mengambil bunga jantan ini. Nah, di tempat kita sudah kita kalibrasi, satu bunga jantan itu bisa menghasilkan 5.000 ya kawan-kawan ya. 5.000 serangga penyerbuk eka. Nah, 5.000. Jadi kalau di standar kebun kita itu harus ada 20.000 sampai 25.000. Artinya apa? Dalam 1 hektar harus ada 5 bunga jantan baru bisa kita ambil. Kalau kita sensus bunga jantannya di bawah 5, itu tidak boleh kita ambil. Bahkan harus kita beri dari varietas yang lain. Nah, kita ambil di sini dari varietas yang tinggi bunga jantannya, yaitu varietas Sokpin, varietas Marihat dan varietas Lonsum di tempat kita kawan-kawan yang banyak bunga jantannya. Nah, kita ambil dari sana, baru kita lepas ke rendah bunga jantannya itu varietas apa. Di tempat kita varietas Sokpin M3 no kawan-kawan. Nah, itu sangat rendah sekali. Bahkan kita sensus data terakhir Agustus itu ada yang hanya 0,8 bunga jantan antesis per hektar. Artinya dia kurang 3,2 bunga jantan. Nah, yang kurang bunga jantan itulah yang kita lepaskan berupa eka biar dia langsung bisa menyerbuki. Memang prinsipnya ketika kita lepaskan bunga kumbang eka ini, dia akan mencari bunga jantan dan bunga betina. Jika tidak ada bunga betina, dia ke bunga jantan, tidak ada bunga jantan ke bunga betina, karena sifat bunga jantan yang lagi antesis ataupun bunga betina reseptif, dia mengeluarkan atraktan atau bau adas ya, seperti itu kawan-kawan, bau khas khusus, sehingga dia mengundang untuk mengundang serangga penyerbuk ini atau eka ini gitu kawan-kawan ya. Nah, fungsinya apa? Setelah dia menjadi atau terjadi penyerbukan di dalam satu bunga betina reseptif, itu akan menyebabkan pembuahan. Artinya bertemunya benang sari atau polen ke kepala putik atau bunga betina reseptif tadi, sehingga terjadilah pembuahan atau fertilizer yang harapannya bisa menjadi biji atau nut atau inti. Nah, itulah yang kita harapkan, sehingga tidak parteno. Kalau dia tidak terjadi pembuahan, akan terjadi parteno. Nah, standar dari kebun kita minimal fruit set atau yang jadi itu 75% brondolan jadi minimal kawan-kawan, sehingga bisa mendapatkan OR yang tinggi gitu ya, dengan produksi juga tinggi gitu, sesuai dengan kelas lahan dan bibit yang ditanam seperti itu. Jadi contoh ada kelas lahan S1 jenis bibitnya Sokpin harus dapat sekian ton, berapa ton. Jadi kita bisa membuat budget atau mengejar budget itu sesuai dengan kualitas lahan dan jenis bibitnya gitu kawan-kawan, kelas lahan dan jenis bibitnya seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat di sini proses pemanenannya. Nanti di video selanjutnya akan kita buat lagi kawan-kawan cara pelepasannya. Inilah kawan-kawan kumbang eka itu kawan-kawan yang akan kita lepas di varietas yang sedikit bunga jantannya atau yang kurang populasi kumbang ekanya. Nah, ini sangat aktif sekali dia kawan-kawan. Tinggal besok kita semprot polen dulu atau benang sari untuk pelepasannya. Yang harapannya dari kumbang-kumbang eka ini membawa benang sari yang sudah kita berikan, kita semprotkan ke bunga betina reseptif, sehingga terjadilah proses pembuahan yang menyebabkan terjadinya pembuahan gitu ya kawan-kawan. Kita bisa lihat ini kawan-kawan. Ini cara pemanenannya kawan-kawan. Sangat baik sekali nih. Ini tim kita di PT tempat kita bekerja ini. Cara manennya gini kawan. Nah, ini tidak mati kawan-kawan. Walaupun kita serok ya bahasanya, kita serok. Nah, kita serok seperti ini kawan-kawan. Dia tidak mati kawan-kawan. Nah, nanti kita taruh di tempat. Besok kita lepaskan, karena kita harus panennya sore kawan-kawan. Kalau besok pagi kita panen, dia masih belum aktif. Belum aktif, dia di bawah, susah kita ngambilnya kawan-kawan. Nah, hari ini kan dia masih aktif, ini nanti kita ambil. Besok tinggal ngelepas kawan-kawan. Maksudnya. Oke ya. Setelah kita ambil kawan-kawan, dia kita taruhkan di tempat. Nah, seperti ini kawan-kawan. Besoklah box-box yang ini kita lepas dia. Gini caranya kawan-kawan. Supaya apa? Supaya lebih efektif dan efisien kawan-kawan. Nah, box-box inilah yang kita lepaskan atau kita tempatkan di dalam blok-blok yang kurang populasi
serangga penyerbuknya. Nah, ini kan kita sebut tadi namanya Eladebius camerenicus atau kumbang eka atau serangga penyerbuk. Nah, kalau di PT tempat kami bekerja, ini namanya kumbang eka. Ya, kumbang eka atau singkatan dari Eladebius camerenicus faus gitu ya kawan-kawan. Nah, ini tadi baru kita ambilkan kawan-kawan. Nah, ini kalau kita biarkan, dia akan apa namanya ya, terbang sebenarnya kawan-kawan. Cuman karena kita sudah kunci dengan penyekat yang ini, dia akan tertahan di sini. Besok kita lepasan ini tidak mati kawan-kawan. Nah, supaya tidak mati kawan-kawan, seperti dia hidup di alam, kita beri ini kawan-kawan. Pollen, bukan pollen, apa namanya ini? Spiklet. Spiklet ya kawan-kawan ya. Kita berikan sedikit saja supaya dia seperti di alam bebas aslinya gitu kawan-kawan. Nah, untuk tempat rumah singgah sementara saja ini kawan-kawan. Nah, besok kita lepas, dia tidak ibaratnya stres lah kawan-kawan. Dia seperti masih ada tempat dia dingin atau tempat dia bersembunyi lah ketika nanti dia mau istirahat, ya mungkin di sana nyaman dia kan. Kalau dia langsung seperti ini kan tidak ada tempat persembunyiannya dia gitu kawan-kawan ya. Dan nanti di sini kita taruh, besok tinggal yang sedikit ini kita lepas saja barengan. Besok kita spill ya kawan-kawan untuk pelepasannya. Nah, gini. Oke, gitu aja kawan-kawan. Mungkin sekian dulu video dari kita. Jika ada yang mau ditanya-tanya untuk next videonya, mungkin bisa kita spillkan bagaimana cara di lapangannya nanti, bisa di video selanjutnya kawan-kawan ya. Jangan lupa kawan-kawan dibantu support channel kita kali ini, di subscribe, di like, di komen-komen. Mungkin seputar dengan dunia sawit, kawan-kawan bisa apa ya, tanya-tanya atau kita diskusi. Karena kebetulan kita sudah, insya Allah sudah apalah kawan-kawan ya, lama juga profesional kita kerja di bidang kelapa sawit, kurang lebih 12-13 tahun kawan-kawan. Nanti kalau kawan-kawan tanya-tanya di komen-komen yang bisa saya jawab. Kalau memang belum bisa saya jawab, mungkin nanti kita akan cari referensi kepada tim-tim senior riset kita yang ada di sini gitu ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Ya, kegunaan dari kumbang eka ini satu lagi kawan-kawan saya simpulkan, untuk memberikan penyerbukan bunga betina reseptif sehingga terjadi pembuahan yang maksimal, mendapatkan fruit set yang baik minimal 75%. Dampaknya apa? Ketika fruit set jadi, maka akan meningkatnya buah yang jadi atau brondolan jadi, sehingga produksi kita bisa naik. Dan yang paling bagusnya kawan-kawan, kalau kita target di perusahaan itu adalah CPO per ton per hektar. Nah, ketika mesokapnya jadi, itu akan meningkatkan OR kita kawan-kawan gitu ya kawan-kawan. Itu inti dari maksud dari tujuan kita melakukan penyerbukan yang menggunakan serangga Eladebius camerenicus. Itu aja kawan-kawan. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah bergabung di channel kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita berjumpa kembali lagi di next video kita. Selamat menikmati hasil dari video konten kita kali ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.